Ini sepertinya sudah kalian pelajari, jadi SMA ini kita lebih paham ya. Terus kita pahami lagi cara pemberian nama untuk makhluk hidup. Syaratnya yang pertama itu terdiri dari dua kata bahasa Latin. Contohnya yang gampang yaitu tomat. Solanum lycopersicum, itu dua kata dan diambil dari bahasa Latin. Syarat yang kedua yaitu kata pertama itu ditulis dengan awalan huruf kapital. Solanum tadi ya, S-nya itu harus huruf kapital. Baru yang ketiga, kata kedua itu ditulis dengan awalan huruf kecil. Solanum lycopersicum, L-nya itu harus huruf kecil. Terus syarat yang keempat, kata pertama itu menunjukkan genus dan kata kedua itu menunjukkan spesiesnya. Solanum itu genus tomat ya. Baru enam, kedua kata dicetak miring. Kalau tidak dicetak miring, tulisannya itu tegak, harus digaris bawahi. Nah, ini dia contohnya yang bentuk cetak miring. Itu biasanya digunakan pada bacaan. Yang ketujuh, nama penemu itu dapat ditulis di belakang nama spesies. Nah, supaya kita mengingat ya. Jadi L itu merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Nah, ini dia syarat-syarat penulisan nama Latin, nama ilmiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem yang paling umum digunakan, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Jadi ini Ibu hanya kasih tahu kasarnya saja, nanti di bab-bab selanjutnya akan dibahas lagi secara mendetail. Jadi kingdom yang pertama yaitu kingdom Monera, kelompok bakteri, ada Eubacteria, ada Archaebacteria. Selanjutnya kingdom Protista. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang sebelumnya, Protista ini merupakan organisme yang unik dan aneh karena tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom Animalia atau kingdom Plantae. Nih, bisa kita lihat. Jadi ada 3 kelompok. Protista mirip Protista mirip hewan, biasa disebut dengan protozoa, dan Protista mirip tumbuhan, nih yang berwarna hijau karena dapat fotosintesis, disebut dengan alga. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi, jamur, terbagi atas 4 kelompok yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Selanjutnya ada kingdom Plantae, dunia tumbuhan, terbagi atas 3 yaitu tumbuhan lumut. Ya, kalian bisa melihat gambarnya dari kiri ke kanan. Tumbuhan paku, Pteridophyta, tadi tumbuhan lumut itu Bryophyta. Baru kelompok tumbuhan berbiji yaitu Spermatophyta. Selanjutnya kingdom Animalia, kingdom kita sendiri. Ini terbagi atas, kalau berdasarkan adanya tulang belakang itu ada 2 kelompok yaitu Invertebrata atau Vertebrata. Nah, di sini nanti akan di bab selanjutnya akan dibahas mendetail ya. Ada Invertebrata itu ada kelompok Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Jadi nanti Chordata ini masuk ke kelompok Vertebrata. Vertebrata ini terbagi atas 5 kelas, yaitu ada Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, dan Mamalia. Oke, itu dia 5 kingdom tadi. Diingat ya, kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kladogram. Jadi kladogram ini sama dengan pohon filogenetik. Jadi pohon filogenetik ini adalah suatu diagram percabangan nih yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Nih contoh diagramnya ya. Kita lihat kekerabatan yang mana yang paling dekat. Nah, manusia kerabatannya mana paling dekat, orangutan, gorila, atau simpanse. Nah, setelah dilihat persamaan ciri-cirinya, yang memiliki ciri yang paling sama itu yang paling dekat yaitu manusia dengan simpanse. Nah, ini contohnya. Dan ini ada juga contoh dari internet, Ibu ambil. Semakin banyak dia, nah percabangannya ini semakin jelas kekerabatannya. Ya.
Nah, jadi fungsi dari kladogram ini yaitu hubungan kekerabatan dan interaksi antara makhluk hidup itu menjadi lebih mudah kita ketahui satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita membuat kladogram? Nah, perhatikan dengan baik. Jadi ini Ibu harap kalian selalu mengulangi videonya ya. Jadi pertama itu kita kumpulkan organisme yang kita inginkan melihat kerabatannya, siapa yang paling dekat. Nah, di sini buat ada contohnya ikan mas, kadal, kelinci, dan kucing. Jadi kita buat ke dalam bentuk tabel. Nah, jadi sebelah atas itu spesiesnya kita jajarkan ini. Biasanya kalau tidak bisa kita buat gambar, kita buat namanya saja. Baru di bawahnya ciri-cirinya yang paling umum hingga yang paling spesifik. Yang di keempat organisme ini yang kita lihat struktur dari luarnya, morfologinya. Nah, tadi kan kita sudah pelajari kingdom animalia ya kan? Yang paling umum itu apa? Nah, ada tidaknya tulang belakang. Bisa kita buat. Baru dua pasang tungkai. Maksudnya ini yang kalau nggak tahu kalian, tungkai itu alat geraknya. Siapa yang memiliki alat gerak dari keempatnya ini? Itu paling umum kan? Baru masuk kita yang lebih spesifiknya lagi. Ada tidaknya rambut atau dia berbulu. Nah, itu boleh. Atau apa yang melahirkan atau bertelur, boleh. Bebas kita buat. Jadi kita yang menentukan karakternya ya. Kalau kita mau lihat kekerabatannya, baru kita lihat lagi yang terakhir itu ada gigi taring. Nah, semakin spesifik dia ciri-cirinya. Kita lihat, kita checklist. Nah, siapa yang memiliki tulang belakang? Jadi yang memiliki tulang belakang itu ada di semua organisme kita yang empat-empatnya. Baru selanjutnya dua pasang tungkai. Siapa yang memiliki dua pasang tungkai? Apakah ikan mas punya? Tidak ya kan? Jadi itu tidak kita checklist. Selanjutnya ada kadal, ada kelinci ya. Kita bisa lihat di gambarnya ya. Oke, kucing otomatis. Baru rambut. Siapa yang memiliki rambut? Itu hanya dimiliki oleh hewan mamalia. Dan itu ada kelinci. Dan ada kucing. Nah, baru yang terakhir ada gigi taring. Siapa yang memiliki gigi taring? Nah, jadi yang memiliki taring itu hanya ada kucing, ikan mas tidak ada, kadal tidak ada, dan kelinci juga tidak punya gigi taring. Itu contohnya ya. Ini kebetulan ciri-cirinya ini berurutan, jadi checklistannya ini nampak beratur. Tapi acak juga boleh. Jadi kita lihat urutannya, siapa checklistannya ini yang paling banyak. Nah, itulah yang paling kanan nanti letak kladogramnya. Kita lihat selanjutnya, oke? Nah, kalau kalian bingung, kalian buat seperti ini dulu. Kita urutkan dulu ciri-cirinya. Kita seperti ini, tulang belakang, dua tungkai, baru rambut, baru gigi taring. Ini checklistan yang paling banyak tadi itu kan tulang belakang. Nah, kita buat yang paling luar. Baru checklistan yang paling sedikit lah yang paling dalam. Paham di situ? Nah, baru kita masuk contoh hewannya tadi. Siapa yang memiliki checklistan yang paling sedikit? Itulah yang letaknya paling luar. Siapa? Nah, ada ikan mas tadi kan? Kalau kita lihat. Baru yang kedua, siapa yang paling sedikit checklistannya? Ada kadal. Baru yang rambut, mewakili rambut, dua tungkai tulang itu dimiliki oleh kelinci. Jadi yang ciri-ciri yang kedua itu ya dua tungkai itu hanya dimiliki oleh kadal, kelinci, dan kucing. Nah, gigi taring itu hanya dimiliki oleh kucing. Paham di sini? Dari sini sudah lihat ada gambaran kladogramnya. Nih, cara membuatnya. Pertama kita buat garis panah seperti ini. Baru kita buat ciri-cirinya yang paling umum tadi. Tulang belakang. Baru siapa? Ada ikan mas tadi kan? Baru dua pasang tungkai yang ciri-cirinya masuk checklist. Ada dua checklist memiliki tulang belakang, dua pasang tungkai. Itu adalah kadal. Setelah dari kadal, siapa? Yang memiliki rambut, dua pasang tungkai, tulang belakang, itu adalah kelinci. Baru yang terakhir yang dimiliki oleh semua ciri-ciri tadi itu masuk kucing yang paling terakhir ya.
Nah, dari sini sudah ada kita lihat gambarannya. Siapa yang paling dekat ke kekerabatannya? Nah, ternyata kucing dengan kelinci itu memiliki kekerabatan yang paling dekat. Sedangkan ikan mas dengan kucing memiliki kekerabatan yang paling jauh. Ya, paham itu? Nah, Ibu harap kalian selalu mengulangi video-video pembelajaran yang Ibu berikan supaya lebih paham dan banyak membaca buku. Oke, selamat belajar. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Sampai bertemu di video selanjutnya.